Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melati Francisca Putri, NPM F1B022004. Saya dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia organik dengan judul percobaan pelarut organik. Adapun tujuan dari praktikum pelarut organik ini adalah untuk membedakan pelarut organik yang bersifat polar dan pelarut organik yang bersifat non-polar. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu pelarut organik? Jadi, pelarut organik merupakan pelarut yang umumnya mengandung atom karbon dalam molekulnya. Dalam pelarut organik, zat terlarut didasarkan pada kemampuan koordinasi dan konstanta di elektriknya. Pelarut organik dapat bersifat polar dan bersifat non-polar, bergantung pada gugus kepolaran yang dimilikinya. Pada proses kelarutan dalam pelarut organik, biasanya reaksi yang terjadi berjalan lambat sehingga perlu energi yang didapat dengan cara pemanasan untuk mengoptimumkan kondisi kelarutan. Larutan yang dihasilkan bukan merupakan konduktor listrik. Nah, tadi kita membahas tentang senyawa polar dan senyawa nonpolar. Jadi teman-teman, apa sih senyawa polar dan nonpolar itu? Nah, senyawa polar itu merupakan senyawa kimia yang memiliki muatan listrik positif dan negatif yang tidak seimbang dalam molekulnya. Sedangkan senyawa nonpolar itu senyawa kimia yang muatan listrik positif dan negatifnya itu seimbang dalam molekulnya. Contoh pelarut organik adalah senyawa dengan fungsionalitas alkohol, ester, keton, dan sebagainya. Oke, pada praktikum ini digunakan 5 jenis pelarut, yaitu yang pertama asam salisilat, yang kedua panadol, yang ketiga glukosa, yang keempat ada metanol, dan yang terakhir ada etanol. Kemudian digunakan juga 7 sampel, yaitu ada benzena, sikloheksana, N-heksana, metanol, etanol, kloroform, dan juga air. Nah, teman-teman, berbicara tentang pelarut nih. Pelarut merupakan suatu zat yang melarutkan zat terlarut seperti cairan, padat, atau gas yang berbeda secara kimiawi, menghasilkan suatu larutan. Pelarut biasanya berupa cairan, tetapi juga bisa menjadi padat, gas, atau fluida superkritis. Kuantitas zat terlarut yang dapat larut dalam volume pelarut tertentu bervariasi terhadap suhu. Paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air. Pelarut lain yang juga umum kita temui atau digunakan adalah bahan kimia organik yang mengandung karbon, yang juga disebut dengan pelarut organik yang kita bahas sebelumnya. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar. Nah, kemudian larutan terbentuk dari campuran zat-zat yang homogen, di mana pelarut memiliki komponen dengan jumlah yang lebih banyak daripada zat terlarut. Suatu larutan dengan jumlah maksimum zat terlarut pada suhu tertentu. Oke, teman-teman, mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya tentang praktikum pelarut organik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.